Anggaran dana hibah KPU Kota Probolinggo dibahas Komisi 1 dalam gelar rapat dengar pendapat di Gedung DPRD, CB News Probolinggo. KPU Kota Probolinggo gelar RDP bersama Komisi 1 DPRD Kota Probolinggo. Agenda tersebut berkaitan dengan pengajuan anggaran dana hibah pemilihan serentak 2024. Dalam RDP tersebut, rombongan KPU hadir lengkap mulai komisioner dan jajaran sekretariat hingga Kasubag. Audensi digelar di ruangan Komisi 1 yang berlangsung selama hampir 3 jam. Ketua KPU Kota Probolinggo Ahmad Hudri menyampaikan, pihaknya telah menyusun perencanaan, program, dan anggaran berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan serentak. Dalam audensi, Komisioner Hudri menyampaikan, kebutuhan anggaran mencapai 37 miliar rupiah. Anggaran tersebut telah melalui rasionalisasi dari yang semula hampir 41 miliar, menjadi penurunan hampir 4 miliar rupiah. Penurunan anggaran setelah Pemprov Jatim menyetujui saring anggaran, karena pelaksanaan Pilwali bersamaan dengan Pilgub, jelas Hudri. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pemkot Probolinggo berkaitan dengan pengajuan anggaran tersebut, baik dengan Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin, Sekda Ninik Ira Wibawati serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah OPD. Sementara itu, Komisioner KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan, Upik Raudotul Hasanah dan Komisioner KPU Divisi Perencanaan Data dan Informasi juga dipaparkan. Upik memaparkan perihal tahapan pelaksanaan teknis pemilu dan pemilihan. Sementara itu, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Probolinggo Muhammad Jalal menyambut baik audensi tersebut. M. Jalal juga menyebut kalau dirinya belum mengetahui mekanisme yang akan dipakai Pemkot, yang berkaitan dengan penyediaan anggaran pemilihan, akan tetapi sebaiknya melalui dana cadangan, terkait dengan anggaran agar digunakan dengan benar dan baik, apapun perencanaan harus didasari melalui regulasi baik waktu dan lain-lainnya, terang M. Jalal. Mamat Abdullah dan Gogon Harum koresponden CB News melaporkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Pak Ketua, mungkin bisa disampaikan Pak, kegiatan pagi ini kan ada gelaran RDP bersama Komisi 1 Pak. Kira-kira itu apa saja Pak yang disampaikan oleh ini? Yang pertama kita koordinasi terkait dengan memasuki tahapan pemilu 2024 yang perlu kami koordinasikan dengan pihak-pihak terkait. Nah ini dengan DPR ini sebetulnya yang kesekian dari semua pemangku kepentingan yang sudah kami koordinasi begitu. Ya. Kira-kira melalui apa tahapan-tahapannya? Itu yang paling pokok itu apa saja Pak? Kira-kira yang paling dalam waktu dekat ini adalah pendaftaran partai politik. Oh gitu. Jadi sekalian kami perlu menyampaikan bahwa dalam waktu dekat dimulai dengan Juni sampai dengan bulan kurang lebih Oktober. Berarti mulai bulan ini ya? Bulan ini sudah ada proses dalam tahapan. Sambil kita menunggu peraturan KPU terkait dengan jadwal dan tahapan yang kalau menurut perhitungan itu kan 20 bulan sebelum masa pemungutan suara. Artinya kan bulan Juni ini. Oh gitu. Menyinggung dengan soal biaya Pak. Itu tadi kan sudah disampaikan dengan jenengan. Ya. Itu kira-kira berapa Pak? Fixnya berapa yang disetujui itu ini? Kalau pemilu ini ranahnya KPU RI. Menurut informasi yang beredar di media, itu kan anggaran pemilu total 76 triliun. Iya. Nah, sementara untuk pilkada yang sudah kami usulkan kepada pemerintah kota dari 41 miliar karena ada dana sharing dengan penyelenggaraan pemilihan gubernur juga, maka kemudian ada kurang lebih 4 miliar sekian yang disyarikan dengan penyelenggaraan pilgub. Sehingga anggaran Pilwali saja yang kemudian kami usulkan itu sebesar 37 miliar sekian. Harapan terakhir Pak kepada warga masyarakat khususnya terkait dengan pelaksanaan pemilu nanti. Iya, kami sangat berharap agar masyarakat tidak aktif untuk mengikuti semua tahapan penyelenggaraan pemilu yang ada, mulai dari pendaftaran partai politik sampai dengan nanti pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, calon anggota legislatif terpilih dan sebagainya. Nah, karena terbuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif di semua tahapan,
ya bisa sebagai calon anggota legislatif, ya juga sebagai pemilih, bisa juga sebagai badan ad hoc, bisa juga sebagai tim kampanye untuk partai politik. Nah itu semua adalah bentuk-bentuk partisipasi yang bisa dilakukan oleh masyarakat, termasuk terlibat dalam kampanye partai politik dan kampanye presiden wakil presiden, begitu juga kampanye pemilihan kepala daerah. Tujuan utamanya yang penting pemilu bisa berjalan damai dan lancar ya. Menggunakan hak pilih pada saat pemungutan suara nanti tanggal 14 Februari 2024 untuk pemilihan anggota DPR ya. Baik RI sampai ke DPRD tingkat kabupaten kota, DPD dan presiden. Juga tanggal 27 November untuk pemungutan suara untuk pemilihan kepala daerah ya, di wali kota, gubernur. Oke, saya kira gitu. Makasih Pak Tri. Mungkin bisa disampaikan Pak kegiatan apa hari ini ya, terkait dengan adanya RDP yang dilakukan dari pihak KPU Pak. Kiat-kiat apa saja Pak yang dilakukan? Kiat yang pertama terkait dengan perencanaan anggaran. Anggaran itu yang disampaikan pertama harus betul-betul direncanakan dengan baik, harus sesuai dengan peraturan. Karena peraturan kalau APBD ini dulu pakai peraturan ya wali kota, peraturan kemudian juga Depdagri. Tapi kalau DIPA Pak terkait dengan pileg ini aturannya adalah Permenkyu. Dasarnya juga Permenkyu. Aturan-aturan ini yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena apapun perencanaan itu harus didasari dengan regulasi. Regulasinya harus betul-betul dilaksanakan dengan baik, harus tepat waktu. Kalau terkait dengan pelaksanaan pemilu, itu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, kemudian juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 harus diimplementasi dengan sebaik-baiknya dan harus tepat waktu sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Karena apapun yang terjadi adalah rujukannya adalah peraturan. Jangan sampai kita ini melakukan kegiatan tidak berdasar, tidak berbasis kepada aturan. Kalau itu semuanya sudah berdasarkan aturan, kita enak bekerja. Dan kita harus betul-betul berkeadilan. Nah, oleh sebab itulah apa yang terjadi harus semacam dievaluasi. Dievaluasi lagi ya? Dievaluasi. Contohnya saja mengenai bagaimana dengan panitia ad hoc. Ini banyak kejadian-kejadian panitia ad hoc itu meninggal Pak. Kalau sekarang ini pertama cara kerjanya bagaimana, kemudian juga terkait dengan gizinya bagaimana. Jangan sampai kita ini bekerja untuk malam tapi kurang gizinya, kurang halanya. Ini bisa menyebabkan juga kasihan. Saya kira itu. Dikit aja Pak, tambahnya Pak. Harapannya sendiri Pak dengan hasil dari RDP ini Pak. Harapan saya dari Komisi 1 itu segera susunnya perda dana cadangan buat KPU, karena apapun yang dia kerjakan harus dilandasi peraturan seperti yang saya sampaikan. Perdanya